Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya, sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah. Begitu juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa razukna fahma wa ja'alna min ibadika solihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, marilah kita lanjutkan untuk belajar di materi selanjutnya. Kita akan lanjutkan materi di Structure and Written Expression. Oke, saya akan mengajarkan strategi bagaimana cara mengerjakan Structure and Written Expression dengan cepat, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa membantu Anda untuk menguasai TOEFL ya. Dan materi ini sangat cocok bagi teman-teman yang kemampuan bahasa Inggrisnya atau kemampuan bahasa Inggrisnya menengah ke atas. Ini sangat bagus. Tapi kalau masih basic, saran saya adalah Anda bisa belajar dulu dari buku saya, yakni adalah belajar TOEFL dari nol, yang hijau. Itu yang akan membantu Anda untuk mengupgrade kemampuan Anda dari basic ke advance. Ketika sudah advance, Anda bisa mengikuti proses belajar yang saya ajarkan di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal nomor 9 ya. Kita masuk ke soal nomor 9. Charles Darwin's first scientific book, koma. Jadi koma ini bukan tanpa maksud. Koma ini ada tujuannya. Nah, published in 1842. Ini ada koma-koma. Ketika di sini ada koma, di sini ada koma, ini adalah apositif. Ini apa? Ini adalah apositif. Apositif. Nah, itu apa apositif ya? Apositif itu apa, Sir? Apositif itu adalah keterangan tambahan. Jadi apositif itu adalah keterangan tambahan. Nah, jadi ketika ada koma-koma, maka itu adalah apositif. Di sini saya akan tulis. Apositif itu apa, Sir? Apositif itu adalah keterangan tambahan. Keterangan tambahan untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya karya karya ilmiah pertama Charles Darwin itu dipublikasikan pada tahun 1842. Nah, di sini setelah apositif, karena di sini sudah ada subjeknya, ini kan subjeknya. Apositif ini adalah keterangan tambahan untuk memberikan informasi tambahan kepada Charles Darwin First Scientific Book yang dipublikasikan tahun ini. Yang dibutuhkan di sini apa? Bla bla bla. Ini adalah verb. Ah, di sini adalah verb. Nah, karena ini adalah simple past, karena ini adalah sebuah cerita, maka di sini harus diikuti dengan verb kedua. Dari pilihan ganda A, B, C, D, maka jawabannya yang mana, Sir? Jawabannya adalah yang B. Presented. Presented itu adalah bentuk kedua. Kenapa? Karena di sini adalah sebuah cerita. Kalau to present ini salah. Kenapa? Karena ada to-nya. Nah, sedangkan di situ juga setelah to verb one ini salah. To verb one ini benar, tapi ini bukan, ini harusnya butuh verb langsung. Kalau presenting kok langsung verb ing, ini salah. Yang D ini juga salah. Kenapa? Subjeknya di sini ada subjeknya lagi. Maka di situ double subjek. Maka yang benar yang mana, Sir? Verbnya harus verb kedua. Verb kedua, kenapa? Karena ini adalah sebuah cerita. Oke. Kemudian soal yang nomor 10. Mudah bukan ya? Yuk kita lanjutkan ya. Soal nomor 10. Pito Phytoplanktons thrive where
porous into the upper layer of a body of water. Nah, di sini phytoplankton ini sudah ada subjeknya, thrive. Thrive ini adalah verb, ya toh. Nah, di sini ada kata where. Where itu adalah sebagai konektor. Nah, ketika di sini ada where konektor, berarti di sini harus diikuti dengan subjek sama verb. Jadi pilihan ganda dari A, B, C, D ini cari yang subjek sama verb. Ah, jawabannya upwelling currents ini adalah subjek, yaitu ini adalah subjek. Currentsnya circulate ini adalah verbnya. Makanya di sini ini adalah yang benar yang A. Kalau jawaban yang B, the circulation of upwelling currents ini semuanya adalah subjek, belum ada verbnya, maka ini salah. Kalau R upwelling current ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini adalah verb, di sini adalah subjek. Ini salah. Circulate upwelling current ini adalah verb, ini adalah subjek. Salah. Maka yang benar setelah konektor harus diikuti subjek, harus diikuti verb. Nah, seperti itu. Semoga ini bisa membantu Anda. Mudah. TOEFL itu mudah kalau Anda tahu caranya, Anda tahu strateginya. Maka saran saya adalah kamu harus belajar secara sistematis bagaimana cara mengerjakan TOEFL. Kemudian yuk kita lihat soal nomor soal nomor 11. Nah, by the end of uh, by the end of 1609, Galileo had a 20 power telescope that enabled him to see bla 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 planet revolving around Jupiter. Nah, di sini Galileo ini adalah subjeknya, had adalah verbnya, a 20 power telescope ini adalah objeknya. Di sini adalah objeknya. That enable him to see. Lah, ini butuhnya di sini adalah non clause. Nah, non clause itu bagaimana, Sir? Non clause itu di sini berarti butuh konektor, subjek sama verb. Nah, coba dari pilihan ganda A, B, C, D yang ada konektor, subjek sama verb yang mana? Oke, ini konektornya adalah what, he-nya adalah subjek. Sorry, ini konektor ini tadi ya, salah tulis. He-nya adalah subjek, called-nya adalah verb. Oke, ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kenapa yang D yang benar? Karena butuh konektor, subjek sama verb. Kenapa? Karena di sini semua pilihan gandanya adalah verb. Ini verb, ini verb. Semuanya verb. Kalau ada verbnya lagi di sini, berarti butuh apa? Berarti butuh konektor, subjek, dan verb. Karena di situ nanti masuk pada complex sentence yang berupa non-clause. Nah, kompleks sentence itu ada 3. Yang pertama adalah non-clause, yang kedua adalah adjective clause, yang ketiga adalah adverbial clause. Nah, di situ. Oke, seperti itu teman-teman ya. Mudah. Yuk, kita lanjutkan soal nomor 12. Ini juga mudah teman-teman. Kenapa mudah? Karena ada polanya. Oke, kita buktikan nomor 12 ini mudah. On every continent except Antarctica, bla bla bla, more than 30,000 species of spider. Nah, di sini ada, ingat, ada adverb of place. Adverb of place berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Maka di situ cari, ini adalah pola inversion. Ini adalah pola inversion. Ketika ada keterangan tempat berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Nah, ini ada on, ini ada preposition. Every continent except Antarctica. Ini adalah apa? Adalah noun. Berarti ini ada adverb of place berada di awal kalimat. Maka di sini harus diinversi. Cari yang
auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Jadi cari auxiliary yang lebih dulu daripada subjek. Oh, ternyata yang lebih dulu dari subjek itu adalah C sama D. Jawaban A, B jelas salah ini. Kenapa? Karena ini adalah proses inversi. Oke, kemudian kalau sudah tahu auxiliary lebih dulu daripada subjek, subjek itu harus match, harus agree with the auxiliary. Oke, di sini kalau di sini adalah some, ini some itu kan beberapa. Kalau beberapa mesti plural di sini kan. Makanya kalau di sinilah ketemu dengan is, berarti ini salah. Berarti jawabannya yang benar yang mana, Sir? Jawabannya adalah yang benar adalah yang C. Kenapa? Karena ini sudah mengalami proses inversi. Ketika sudah diinversi, berarti auxiliary lebih dulu daripada subjek. Nah, kemudian yang harus dicatat, subjek itu harus agree with the verb, with the auxiliary di sini. Maka jawabannya adalah yang C. Ini mudah kalau Anda tahu ilmunya. Maka dari itu, Anda harus belajar secara sistematis bagaimana cara menguasai TOEFL. Dan saya sudah membuat buku konsep belajar TOEFL dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Anda bisa pesan di link deskripsi di video ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk belajar menganalisis pola yang ada dalam TOEFL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.